Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita gemakan salam kita, yaitu salam revival. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Kiranya salam ini mengingatkan kita hari ini, kita harus berubah, kita berkarya, dan hidup kita dapat menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu tak tertandingi. Di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-30. Kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah jika di dunia ini itu ada banyak sekali orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang pintar. Ada Neil Armstrong, dia adalah seorang astronot yang menjadi orang pertama ya terbang ke bulan. Ada Albert Einstein, dia adalah seorang ilmuwan asal Jerman. Kemudian ada Zig Ziglar, dia adalah seorang penulis yang terkenal, motivator terkenal asal Amerika. Mereka adalah beberapa orang yang terkenal ya di dunia ini, terkenal mereka sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar. Dari sekian banyaknya orang di dunia ini, mereka adalah beberapa orang yang kita kenal ya, yang kita tahu. Dan kita perlu menyadari juga, perlu kita ketahui di dunia ini masih banyak lagi orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, yang tidak kita ketahui mungkin ya nama-nama mereka. Tetapi saya yakin masih banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab sendiri kita mengenal seorang raja yang bernama Salomo. Dia dikenal sebagai orang yang berhikmat. Dalam kitab Raja-Raja ada catatan tentang bagaimana kehidupannya ya. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 29 sampai 31 saya akan membacakannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezari, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Catatan tentang bagaimana kehidupan Salomo. Tuhan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, akal yang sangat luas. Bahkan ayat firman Tuhan mencatat dia lebih bijaksana daripada semua orang. Ya, luar biasa. Di dunia ini kita mengetahui ada beberapa orang seperti tadi yang saya sebutkan. Ada ilmuwan-ilmuwan, orang yang terkenal sebagai motivator, penulis dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab Salomo dikenal sebagai orang yang berhikmat. Orang yang bijaksana, berpengertian, berpengetahuan. Salomo adalah orang yang luar biasa. Hikmatnya, dia berpengertian, bijaksana melebihi semua orang. Hikmat, pengertian, kecerdasan, kebijaksanaan itu asalnya daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita melihat orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat, bijaksana, berpengertian, pengetahuannya sangat luas, semuanya itu berasal daripada Tuhan, berasal daripada Allah. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 mencatat, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan, pengetahuan, kepandaian, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan satu hal yang berharga ya, hikmat itu berharga di dalam setiap kehidupan kita, menjadi sesuatu yang sangat penting. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 14, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Sungguh luar biasa. Orang yang diberikan hikmat daripada Tuhan, kepandaian, kecerdasan, pengertian yang lebih, pengetahuan yang luas, keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas, sangat berharga. Memperoleh hikmat, pengertian, pengetahuan, kepandaian, itu adalah hal yang luar biasa, hal yang berharga melebihi emas dan perak. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada hikmat, pengertian, kecerdasan di dunia ini yang manusia miliki yang dapat menandingi Allah. Kita tadi sudah belajar bahwa hikmat itu, pengertian, pengetahuan, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang menerima itu, orang yang dianugerahi kepandaian, hikmat, kecerdasan yang luar biasa. Tetapi perlu kita ketahui bahwa apa yang kita punya, kecerdasan, hikmat yang kita peroleh daripada Tuhan, itu tidak dapat menandingi Allah, tidak dapat menandingi Allah sendiri, hikmat Allah sendiri. Mazmur 147 ayat yang kelima, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Apa yang kita miliki, yang kita peroleh daripada Tuhan, itu tetap tidak bisa menandingi Allah sendiri. Apa yang Dia punya, hikmatnya, kebijaksanaannya, firman Tuhan katakan, kebijaksanaannya Tuhan itu tidak terhingga. Sehebat apapun kita, sehebat apapun orang memiliki hikmat, kepandaian, kecerdasan, tidak dapat menandingi Allah. Oleh sebab itu, mari kita belajar sebagai orang yang memperoleh hikmat daripada Tuhan, pengertian, pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar satu, jangan kita menjadi sombong. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini tidak dapat menandingi Allah. Oleh sebab itu jangan kita sombong. Jangan merasa paling tahu tentang apapun di dalam dunia ini, tentang hidup kita, tentang kehidupan orang lain, tentang apapun. Jangan merasa paling tahu. Jangan juga merendahkan orang lain. Mungkin kecerdasan kita, hikmat kita berbeda dengan orang lain. Tetapi jangan memandang rendah mereka. Jangan memandang kita lebih unggul daripada orang-orang di sekitar kita. Kita lebih pandai, kita lebih hebat daripada mereka. Jangan kita sombong. Juga hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan yang kita peroleh, yang diberikan kepada kita, jangan kita gunakan untuk melawan Allah. Artinya hikmat, pengetahuan yang kita punya, jangan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Jangan kita menggunakan hikmat, kepandaian, kecerdasan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hal yang jahat, yang bertentangan dengan Allah. Contohnya, ada orang-orang yang mungkin menggunakan kepandaian kecerdasannya untuk merakit bom. Ini suatu contoh yang tidak baik. Yang menggunakan hikmat, kepandaian itu untuk hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang bertentangan dengan mau Tuhan. Jangan menggunakan hikmat Tuhan,
Jangan menggunakan kecerdasan pengetahuan yang Tuhan limpahkan untuk melakukan hal-hal yang melawan atau bertentangan dengan Allah. Untuk kepentingan kita sendiri mungkin, untuk merugikan orang lain. Jangan menggunakannya untuk melawan Allah. Hari ini kita belajar, kita bersyukur atas hikmat Tuhan, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita sombong, juga jangan kita menggunakannya untuk melawan Allah, untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang bertentangan dengan mau Tuhan. Mari pergunakan hikmat Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, boleh menyalurkannya, menyampaikannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kesaksian yang kita boleh bagikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, orang-orang juga yang mendengarkan kesaksian kita. Puji nama Tuhan, mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau kembali berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hikmat-Mu, kami bersyukur untuk kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, kepandaian, kecerdasan yang Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mempergunakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menggunakannya untuk melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah kami dengan keadilan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.